Halo dokter, ingat nggak waktu masa pendidikan pernah diajari satu posisi anatomis yang dibilang bisa bermanfaat untuk kasus-kasus hipotensi atau shock? Iya, betul, namanya posisi Trendelenburg. Posisi ini dibilang bisa bermanfaat karena dapat memengaruhi sirkulasi dan hemodinamika tubuh. Tapi, beneran nggak ya? Pada posisi Trendelenburg, pasien dalam keadaan berbaring telentang atau supinasi. Lalu bed pasien diatur agar kaki naik dan kepala turun, sehingga posisi kaki lebih tinggi daripada kepala. Posisi Trendelenburg ini pertama kali diperkenalkan oleh dokter bedah asal Jerman, si Friedrich Trendelenburg. Sebenarnya posisi ini dilakukan agar mempermudah akses waktu operasi laparotomi. Nah, ada satu dokter lain, Walter Cannon, yang actually menggunakan posisi ini di masa Perang Dunia I untuk meningkatkan darah vena yang balik. Nah, jadi teorinya Dr. Cannon saat itu, kalau posisi kepala lebih rendah dibandingkan kaki, bakal ada efek-efek fisiologis yang terjadi, yaitu darah dari vena yang balik dari ekstremitas itu meningkat. Peningkatan jumlah darah balik atau sering kita bilang venous return juga meningkatkan preload, si jumlah darah balik ke jantung. Dengan adanya peningkatan jumlah darah yang balik ke jantung, otomatis darah yang dipompa jantung juga akan meningkat, jadinya cardiac output pun meningkat. Makanya, posisi anatomis ini sering diberlakukan pada pasien-pasien yang mengalami shock, agar cardiac output dan tekanan darahnya naik untuk sementara waktu. Cuma, Dr. Cannon akhirnya tarik balik lagi statement dia tentang manfaat posisi Trendelenburg ini. Lah, kenapa ditarik lagi klaimnya? Kemungkinan karena beberapa studi sudah menunjukkan kalau posisi ini nggak bermanfaat terhadap cardiac output ataupun tekanan darah. Nah loh, sebelum kita bahas lebih lanjut, dokter udah tahu belum soal e-course Alomedica? Di website Alomedica tersedia nih e-course untuk berbagai bidang, yang narasumbernya nggak perlu dokter ragukan lagi. Mau kapanpun, dimanapun, dokter bisa akses e-course melalui website Alomedica. Udah gitu, sekarang e-course kita ber-SKP Kemkes loh. Yuk ikuti e-course Alomedica sekarang! Malahan, posisi Trendelenburg ini meningkatkan tekanan intrakranial loh. Jadi posisi ini harus dihindari pada pasien dengan cedera kepala atau perdarahan intrakranial. Udah gitu, posisi ini meningkatkan tekanan pada bola mata. Jadi, jika pasien diposisikan seperti ini dalam durasi yang lama, maka berisiko menyebabkan ablasi retina dan ischemic optic neuropathy. Nggak cuma sampai di situ, posisi ini meningkatkan risiko aspirasi pada pasien dengan gangguan jalan nafas. Sama, satu lagi dokter harus ingat, ada risiko terjadinya neuropati plexus brachial. Karena saat pasien dalam posisi Trendelenburg, agar pasiennya nggak merasa jatuh, bahu pasien akan disangga. Kalau kelamaan, bisa menyebabkan kompresi pada plexus brachialis ini. Nah, bottom line-nya, posisi Trendelenburg ini nggak terbukti bermanfaat buat pasien hipotensi maupun shock. Orang dokter yang awalnya bikin klaim juga sudah menarik balik pernyataannya kok. Tapi, bingungnya posisi ini kok masih sering dipakai ya pada setting klinis sehari-hari. Sering juga tuh dipakai sebagai pertolongan pertama. Mungkin karena ada logika tertentu saat melakukannya, tetapi tidak memperhitungkan fisiologi kardiovaskular. Bahkan belum ada studi yang mendukung logika ini. Terus, bukannya apa? Tapi posisi Trendelenburg ini juga nggak boleh buat pasien yang cedera kepala, karena dapat menyebabkan efek-efek yang bisa merugikan pasien. Jadi itu ya, jangan lagi deh pakai posisi anatomis ini dalam penanganan shock maupun hipotensi. Like dan share video ini ke teman-teman dokter, subscribe channel Alomedica dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dari dokter Anda dalam genggaman, salam Alomedica!